Kader PKS diciduk saat pesta narkoba. Jadi bukan cuma mabuk agama, mabuk sabu juga. Bagaimana bisa aspirasi rakyat tersalurkan jika wakilnya di dewan suka mabuk? Otak yang sudah terinfeksi dengan narkoba, apakah bisa sehat dalam menganalisa harapan-harapan rakyat? Apakah bisa mewujudkan rasa keadilan sosial di masyarakat? Nah, ada lagi kabar yang kurang menyenangkan bagi partai PKS, yang katanya partai yang paling islami, partai yang sangat religius, partai yang dianggap sebagai partai perubahan, partai yang sok suci. Ternyata tidak begitu. Semua kemasan agama yang dibalutnya adalah topeng belaka. Masih ingat kasus mantan presiden PKS soal korupsi sapi? Lalu ada juga kader PKS yang kena kasus di Depok. Dan fakta bahwa suatu daerah sulit maju jika daerahnya dikuasai oleh PKS. Jawa Barat maju enggak? Sumatera Barat maju enggak? Daerah-daerah yang dikuasai PKS ini nampaknya sudah didesain sedemikian rupa agar warganya tetap menganut aliran mabok agama. Karena itulah muncul istilah kadrun, yaitu orang-orang yang senantiasa menggunakan agama hanya untuk kepentingan dunianya atau kekuasaan dunia. PKS sudah berhasil membuat banyak warga menjadi makhluk yang mabuk agama, dan pada akhirnya hanya menghasilkan sekelompok orang-orang munafik, memakai label atau simbol agama, tapi kelakuan bangsat bajingan banget. Nah, berita yang menggembarkan sekaligus membuat PKS makin agak tidak punya malu, yaitu anggota DPRD di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, HA, 59 tahun, ditangkap polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. HA ditangkap bersama satu orang rekannya pada Senin 9 Mei. Dari sejumlah informasi yang dihimpun, oknum yang diciduk tersebut merupakan anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Ketua DPD PKS Sidrap, Muhammad Yusuf, mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Wow, jika ini terbukti, berarti bertambah yakin deh warga bahwa partai yang berlabel agama bukanlah partai yang paling suci, dan juga bukan partai yang layak jadi teladan, apalagi layak untuk dipilih. PKS cuma partai yang sudah jelas rekam jejaknya yang buruk, terutama dalam memainkan isu-isu agama seperti waktu Pilkada DKI 2017. PKS adalah partai yang berbisa dengan kemasan agama. Memang lebih cocok dengan Nasdem ya. Semoga saja Nasdem dan PKS ini cakar-cakaran di antara mereka sendiri, sehingga semuanya kalah. Penangkapan anggota DPRD Sidrap, Sulawesi Selatan itu pun dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sidrap AKP Zakaria. Sebagaimana saya kutip dari CNN Indonesia pada hari Kamis 11 Mei sebagai berikut. Ya benar, ada salah satu anggota DPRD Sidrap diamankan terkait kasus narkoba, dan tampaknya untuk membersihkan partai. Maka rencana pemecatan kader itu akan dilakukan, sehingga kesannya bahwa PKS ini masih bersih, masih religius, tapi ternyata diam-diam roh halus yang akalnya bulus. Sebagai pengingat saja bahwa petinggi PKS pernah terlibat korupsi, jadi bukan hanya dugaan pesta narkoba saja. Ini mungkin kasus yang ketahuan saja, entah kalau masih ada yang tidak ketahuan. Yang pertama adalah Lutfi Hasan Ishak, pernah menjabat sebagai presiden PKS, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap rekomendasi impor daging kepada Kementerian Pertanian. Lutfi bersama rekannya Ahmad Fatona terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dan Presiden PKS. Wow. Dan yang parahnya, si Lutfi ini juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009. Dan setelah setahun tersebut, kejahatan yang luar biasa
lebih dari kasus korupsi. Apakah ini termasuk bangsat atau bajingan? Jawab di kolom komentar ya guys. Lalu pada tanggal 9 Desember 2013, Lutfi pun divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi kurungan 1 tahun penjara. Kemudian di tingkat kasasi, MA memutuskan hukumannya 18 tahun denda 1 miliar rupiah yang bila tidak dibayar dijatuhi pidana kurungan selama 6 bulan serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan politik. Ini memperberat putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi DKI 16 tahun penjara. Jadi ceritanya ini, dia mau dapat keringanan hukuman dan merasa bahwa dirinya akan menjadi orang baik dan soleh kembali. Jadi biar tampak sebagai orang yang religius, rajin sholat, rajin umroh dan segala macam ritual. Tetapi ternyata semua itu untuk menutupi kebusukannya, ingin mendapatkan keringanan hukum agar kenikmatan hasil dari korupsi dan TPPU itu masih bisa dinikmatinya dengan senikmat-nikmatnya. Enak tenan. Hai. Lalu kader PKS yang kedua terlibat korupsi adalah Nur Mahmud Ismail. Orang ini saat itu langsung dinyatakan tersangka oleh penyidik Polres Depok atas dugaan korupsi pelebaran jalan di Gang Nangka, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai sekitar 10 miliar rupiah, lebih dari total 17 miliar rupiah anggaran di APBD yang digelontorkan untuk pelebaran jalan Nangka tersebut. Jadi ceritanya markup ya. Apakah ini bukan tukang bohong, munafik? Ini kejadian tahun 2019. Jadi mungkin sekarang lagi meditasi. Sangat mengherankan juga, para pemuja PKS alias kadrunista sering menuduh dan mengfitnah Presiden Jokowi sebagai pembohong. Ternyata dedengkotnya sendiri yang pembohong. Ya begitulah kelakuan orang-orang yang merasa paling suci dan sok religius. Mari berdoa dan berharap bahwa suara PKS makin anjlok dan tidak ada lagi kardus yang bisa menghidupi partainya. Kalau partai ini masih terus eksis, hanya merugikan negara karena telah menebarkan virus kadrun yang masih bisa menular, bahkan telah memperlihatkan virus kemunafikan. Tampilannya religius tapi kelakuan ibarat kotoran anus. Begitulah kura-kura. Artikel dari show.com ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?